Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Bagaimana kabar anak-anak padi semuanya? Semoga Anda pada hari ini sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Kita berdoa kepada Allah semoga pandemi ini cepat berlalu dan mudah-mudahan per Januari 2021 kita sudah kembali sekolah untuk bertatap muka. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan lanjutkan materi tentang bab 8, zakat, infak dan sedekah. Motonya masih seperti kemarin, kalau pengen berinfak mulai saja terlebih dahulu, nanti akan ada manfaatnya. Kemudian sedekah di saat lapang itu biasa, sementara sedekah di saat sulit itu baru luar biasa. Hari ini kita akan jelaskan tentang infak. 1. Pengertian infak. 2. Ayat-ayat tentang infak. Kemudian yang ketiga, ketentuan-ketentuan infak. Di dalam ketentuan infak itu nanti Anda akan bisa tahu mustahik infak, siapa saja yang berhak menerima infak tersebut, kemudian waktu mengeluarkan infak. Yang pertama, dari segi pengertian, infak itu berasal daripada bahasa Arab anfaqa yunfiku infaqo, yang artinya mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Itu dari segi bahasa. Anfaqa yunfiku infaqo. Sementara menurut istilah agama kita, apa itu infak? Mengeluarkan sebahagian dari harta atau pendapatan, dalam hal ini penghasilan, untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam Islam. Kata kuncinya adalah mengeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Sebahagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan. Untuk siapa? Untuk kepentingan yang diperintahkan dalam agama Islam. Selanjutnya adalah ayat-ayat tentang infak. Ayat tentang infak pertama, perintah untuk berinfak. Ini terdapat dalam surah Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 134, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dari segi penggalan kata supaya mudah kita memahami ayat ini, maka penggalannya adalah alladzina yunfikuna fi as-sarra'i wa ad-dharra'i wa al-qazimi al-ghaiza wa al-'afi ani an-nasi wa Allahu yuhibbu al-muhsinina. Artinya adalah orang yang berinfak itu adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang, serok, lapang, maupun di waktu sempit, wa dan ad-dharra, waktu sempit. Wal qaziminal ghaiza, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan manusia atau orang-orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi di sini diperintahkan kita untuk berinfak baik di kala lapang maupun di kala sempit. Ayat-ayat tentang infak berikutnya adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 215, berbicara tentang mustahik infak. Di sini isinya siapa saja yang berhak diberikan infak kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka maza yunfikuna qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin
fa innallaha bihi alim. Penggalan katanya adalah yas'aluna ka maza yunfikuna kul ma anfaqtum min khairin fa li alwalidaini wa al-aqrabina wa al-yatama wa al-masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa inna allaha bihi alimun. Artinya adalah, jika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang mereka nafkahkan, maza yunfikun, apa yang mereka nafkahkan, kul, katakan atau jawablah, ma anfaqtu min khairin, apa saja harta yang kamu nafkahkan itu hendaklah diberikan yang baik-baik, falil walidain, kepada kedua orang tua, wal akrabin, karib kerabat, wal yatama, dan anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa banis sabil, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, wa ma taf'alu min khairin, dan apa saja kebajikan-kebajikan yang kamu buat, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Di sini Allah berbicara tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, menerima infak. Di antaranya adalah berikanlah infak itu yang baik-baik kepada siapa? Yang pertama, kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, tetangga dekat maupun tetangga jauh, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin. Orang-orang miskin telah kita jelaskan sebelumnya pada pembahasan tentang zakat. Wa bin sabil, orang yang dalam perjalanan, juga sudah kita jelaskan kemarin. Dan apa saja yang kamu berikan yang baik-baik. Jadi bukan hanya sekedar harta saja dalam bentuk materi, tapi ada juga mengindikasikan infak itu dalam bentuk non materi. Berikutnya adalah hadis tentang berinfak. Hadis tentang berinfak ini dikeluarkan oleh hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min yaumin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan, muttafaqun alaih. Artinya, dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumin yusbih, tiada satu hari pun yang semua hamba-hamba Allah, al-ibadu fihi illa malakani yanzilani, setiap hari, setiap subuh itu datang kepada mereka dua malaikat, turun dua malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah seorang di antara malaikat itu berkata, Allahumma anti munfiqan khalafan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang beri nafkahkan akan gantinya. Wa yaqulul akhar, dan berkata yang lain, Allahumma anti mumsikan talafan, dan yang lain juga berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya dan enggan menafkahkan menjadi habis sama sekali. Hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Selanjutnya, ketentuan tentang infak. Pertama, dilihat dari segi perbedaan dengan yang lain. Maka dari segi nisab, jika zakat ada nisabnya, misalnya zakat fitrah, zakat mal, ada nisabnya, ada batas tertentu yang harus dikeluarkan. Sementara infak tidak ada mengenal nisab. Yang kedua, dari segi haul. Haul itu lamanya kita memiliki harta benda.
kalau untuk infak tidak ada ketentuan harus kita keluarkan infak itu sekiranya kita sudah memiliki harta tersebut dalam batas tertentu. Tidak ada. Yang ada hanya zakat mal. Kemudian infak itu dari penghasilan yang dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik penghasilannya banyak maupun penghasilannya rendah. Apakah gajinya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau tidak, yang penting himbauan untuk berinfak tetap dikeluarkan. Kemudian dari segi mustahik, jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 90, zakat itu wajib diberikan kepada asnaf yang 8. Sementara infak boleh diberikan kepada siapa saja, tidak dibatasi hanya 8 atau 3 atau 1 orang, kepada siapa saja. Yang penting dari kalangan orang tua, karib kerabat, anak yatim, fakir miskin, orang yang dalam perjalanan, sesuai dengan ayat yang telah kita bacakan di atas. Selanjutnya, dari segi pengeluaran, kalau zakat wajib dikeluarkan sesuai dengan ketentuan agama jika sudah sampai haul dan sudah sampai nisab, maka wajib dikeluarkan. Kalau nisab, wajib kita keluarkan harta zakatnya dari harta tersebut jika sampai pada batas jumlah tertentu. Sementara haulnya wajib kita keluarkan zakatnya apabila lama kepemilikan harta tersebut kita kuasai. Sementara infak tidak mengenal haul dan nisab. Selanjutnya, ketentuan berikutnya adalah dilihat dari segi pengertian, maka pembagian infak itu ada 2. Yang pertama, ada yang namanya infak wajib, bahwa di sana ayatnya menggunakan kata-kata infak. Ulama mengartikan infak di situ adalah zakat. Nah, maka sesuai dengan perintah Allah wajib dikeluarkan zakat, maka zakat itu wajib dikeluarkan kepada seperti zakat mal maupun zakat fitrah. Kemudian zakat atau infak yang harus dikeluarkan dalam bentuk kafarat. Jika kita melakukan kesalahan dalam beragama, maka kita wajib membayarnya dalam bentuk kafarat. Atau nazar, apabila kita bernazar atau berjanji, maka kita keluarkan infak dalam berupa zakat misalnya, maka zakat tersebut termasuk infak wajib. Yang kedua, infak yang sunnah. Infak yang sunnah itu tidak mengenal haul dan nisab itu, maka kita keluarkan juga harta benda kita yang kita berikan kepada kaum muslimin berupa infak, seperti bersedekah, digunakan untuk bencana alam, untuk pembangunan masjid, infak kemanusiaan lainnya, dan infak kotak amal baik di kelas maupun di masjid dan lain-lain sebagainya. Maka sifatnya sunnah, maka infak itu dikatakan infak sunnah. Kemudian dari segi materi, jika zakat, materi yang kita berikan kepada yang berhak menerimanya adalah berupa harta benda, seperti harta perniagaan, seperti emas, perak, atau binatang ternak yang kita miliki, seperti onta, sapi, kerbau, kambing. Sementara infak bersifat non materi, bisa saja bersifat non materi. Apa saja yang baik, bantuan-bantuan yang diberikan kepada yang berhak menerimanya juga termasuk infak. Barangkali inilah yang materi yang perlu disampaikan pada hari ini sebagai kelanjutan dari materi sebelumnya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.